Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Adrianus Heri Wijayanto SY yang biasa kita sapa dengan nama Romo Heri. Halo Romo, apa kabar? Halo, baik semuanya. Puji Tuhan Romo ya. Ya, Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Heri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, di hari yang telah masih Kau berikan kepada kami untuk bersyukur dan memuji kepadamu. Kami bersyukur masih diberikan ruang untuk melakukan kehendak-Mu yang baik di dalam kehidupan ini. Berkatilah langkah-langkah hidup kami, berkatilah mereka yang ada dalam jangkauan-jangkauan cinta dan tanggung jawab kami. Semoga semuanya terberkati dan melalui Oase Rohani Katolik ini, semoga Tuhan juga menyuarakan sabda-Nya kepada kami semua dan menguatkan jiwa dan raga kami untuk melanjutkan dalam pewartaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Aku mendengar Tuhan bersabda, siapa yang akan kuutus? Dan siapa yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Kitab Yesaya bab 6 ayat 1 sampai dengan 8 dan diteruskan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari Kitab Yesaya bab 6 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim ada di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan daku. Di tangannya ada bara api, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, kasih ke Bu Pauline. Kipro 3, 2. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita satukan hati dan pikiran karena kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Heri, diambil dari bacaan Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Haleluya, haleluya. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus, sebab roh Allah ada padamu. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup dan yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita memasuki segmen pertama. Nah, Romo, segmen pertama ini kita akan membahas bacaan pertama tadi ya, Romo ya. Dari bacaan pertama tadi, Romo, sebenarnya apa yang akan disampaikan ataupun pesan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yesaya? Yang mau disampaikan oleh Nabi Yesaya memang suatu hal yang menarik, karena dalam situasi bangsa Israel itu sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman berhadapan dengan Allah, di mana mereka adalah sebagai bangsa pilihan. Allah melakukan suatu tindakan kepada bangsa yang dianggap sudah
melakukan penyembahan berhala, dan juga berlaku dalam ketidakadilan atau tidak setia. Maka di situ kita bisa melihat bagaimana Allah sudah melakukan penghakiman. Tetapi yang menarik adalah bahwa dalam dari Yesaya ini adalah Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Yesaya untuk menjadi nabi dan perutusan di dalam memberikan pengharapan bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu untuk mempunyai harapan di masa yang depan. Menarik sekali, Romo. Nah, di sini bisa kita bahas, mungkin ada ayat-ayat yang ingin saya tanyakan ya, Romo ya. Ya. Seperti tadi yang Romo ceritakan, Romo sampaikan tadi ayat 1 dan ayat 2. Nah, di ayat 3 ini menarik sekali, Romo. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Di sini terlihat 3 kali kudus, kudus. Apa yang sebenarnya ini yang akan disampaikan, Romo? Yang menarik adalah bahwa Yesaya berada di suatu tempat yang disebut Kenisah, atau di mana beradanya tabut perjanjian. Yeah. Jadi dia merasa bahwa inilah tempat kehadiran Tuhan, dan Yesaya merasa bahwa melalui kehadiran Tuhan itu dia merasa sedang bergumul di dalam pergulatan imannya, dan di situ dia melihat bahwa ketika Tuhan menunjukkan kehadirannya dan menunjukkan suatu peristiwa yang menggetarkan hatinya, bahwa ada sesuatu yang mungkin kita tidak paham ya, karena bagaimana kehadiran Tuhan kan gambarannya pasti luar biasa, sehingga dia merasa untuk mengucapkan kudus, 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 karena disitulah dia merasa ada kedamaian melihat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan iman untuk percaya kepada Allah pada saat itu. Ya, luar biasa, Romo. Dan untuk selanjutnya, Romo, di ayat ke-6 sampai 7, Romo. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan daku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Nah, di sini menarik sekali, Romo. Ada bara api dan menyentuhkannya pada mulutku. Ya. Kesadaran yang paling kuat di dalam diri Yesaya adalah bahwa dia merasa tidak pantas. Dia merasa bahwa bangsa pilihan Tuhan itu sudah melakukan suatu pemberontakan kepada Allah. Dia sudah melakukan, kalau menyembah berhala berarti kan dengan lidahnya memuji yang bukan Allah. Jadi itu adalah sebuah kenajisan di depan Allah. Maka Yesaya bagian dari bangsa pilihan itu juga dimurnikan oleh Allah melalui malaikat itu, sehingga dia seperti dibakar dengan bara api, baik mulutnya maupun juga hatinya, kalau tidak salah dengar saya. Tetapi hanya untuk mengatakan bahwa di situ bahwa Tuhan ingin Yesaya adalah seorang pribadi yang bisa menjadi rahmat bagi kehidupan, karena Allah sudah merasa bahwa bangsa ini memang harus dimurnikan, dan khususnya Yesaya yang harus dimurnikan karena nanti dia diutus. Karena Tuhan pun masih memberikan kebebasan yang menarik kepada Yesaya apakah mau ikut atau tidak. Tetapi Yesaya nanti pada ayat 8 menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Dan ini tentang perutusan juga ya, Romo. Ya. Kalau Romo bisa jelaskan, misalnya kita kaitkan dengan masa sekarang seperti apa, Romo? Ya, kalau karena kehidupan religius biasanya mudah dikaitkan dengan tahbisan, bahwa ketika sudah proses tahbisan, formasio atau tahap-tahapan pembinaan yang cukup panjang, seseorang biasanya masuk dalam tahap akhir, dan ketika mereka diminta untuk membuat moto atau membuat suatu hal yang menguatkan panggilan hidup mereka untuk masuk dalam tahbisan. Salah satu yang menarik adalah biasanya memakai apa yang dikatakan oleh Yesaya ini. Inilah aku, utuslah aku. Nanti itu menjadi suatu
gerak jiwa bagi para imam yang mendapatkan tabisan bahwa mereka diutus oleh Allah. Oh gitu Romo ya. Kalau misalnya untuk orang awam sendiri perutusannya seperti apa Romo? Ya, kalau saya sih melihat bahwa kalau di dalam perjalanan entah itu awam juga termasuk religius, sebetulnya ada yang menarik adalah ketika mungkin melakukan suatu keheningan, suatu kegiatan rohani atau retret. Nah, di situ bisa melihat di dalam peristiwa, biasanya dalam retret kan ada tahap-tahap pergumulan juga. Apakah aku pantas di hadapan Tuhan dalam perjalanan hidupku? Maka ketika ditanya siapakah aku, bagaimana aku bertindak, berkata kepada orang lain, apakah aku suka melukai orang lain, maka disadari bahwa ternyata dalam perjalanan hidup kita sering melukai orang itu. Tetapi ternyata bukan hanya sampai di situ, tapi ternyata juga melukai hati Tuhan. Karena Tuhan ingin dengan hukum kasih-Nya kan bisa berbagi kebaikan dengan orang lain. Maka di situ kita bisa melihat ketika orang itu merasa dirinya bertobat, lalu dia berubah haluan, maka dia akan menjadi perutusan setelah retret itu bagi orang lain, bagi keluarga dan sebagainya biasanya. Jadi Allah memanggil hambanya itu tidaklah sembarangan ya Romo ya. Jadi melalui proses yang panjang sehingga saya pikir agar orang yang dipanggil itu, orang yang terpanggil itu juga mengerti bahwa berharganya panggilan itu ya Romo ya. Dan untuk ayat 7 ini Romo, balik lagi nih Romo kita ke ayat 7. Seperti apa ini Romo? Artinya telah dihapus dan dosamu telah diampuni, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Apakah perlu bertobat dulu atau seperti apa Romo? Jalan kesucian butuh pertobatan. Seperti juga kalau kita memahami ya di dalam suatu misalnya di dalam hidup perkawinan itu kan juga ketika mereka merasa dengan cinta bisa berjalan lurus, tetapi ketika mereka merasa di dalam perjalanan pernikahan mereka ada sesuatu yang harus mereka saling menanggapi tetapi ternyata tidak mudah klop, maka misalnya ada konflik, ya menurut saya mereka harus bisa saling terbuka untuk melihat satu salah, semua salah, satu benar, semua benar. Sehingga mereka dengan hukum kasih juga berani untuk saling mengampuni. Maka di situ nanti mereka merasa ada sesuatu yang baru yang muncul di dalam perjalanan. Jadi pemurnian terus, seperti jalan menuju kesucian itu kan suatu perjalanan pemurnian. Ya kalau orang misalnya juga latih apapun, menurut hemat saya adalah orang yang selalu berani bergumul sampai gurunya mengatakan kamu sudah cukup, kamu sudah sampai titik terakhir, saya akan berikan pedang saya, silakan kamu sudah diutus. Kalau ada terjadi sesuatu yang tidak adil atau tidak baik, kamu harus melakukan kebaikan. Jadi menarik ada suatu perutusan yang sering terjadi dalam kehidupan ini ketika orang sudah merasa dirinya titik puncak atau bertobat. Gitu ya Romo ya. Dan di sini apakah bisa juga dikatakan memulai hidup baru di dalam Tuhan Romo? Ya, memulai hidup baru. Bisa diceritakan sedikit Romo? Saya karena di paroki saya memang mau mengatakan bahwa misalnya kami punya klinik konseling keluarga. Jadi saya melihat bahwa ketika satu sama lain itu berani untuk saling memaafkan, maka ada sesuatu yang menarik di situ adalah keberanian untuk membangun panggilan hidup yang baru. Nah, ya saya juga misalnya melihat bagaimana orang muda yang seringkali patah dalam kehidupannya, mungkin juga karena perjalanannya pengen semuanya mudah, tetapi ternyata jalan Tuhan tidak mudah. Saya juga sangat tertarik misalnya dengan Santo Domenico Savio. Sejak umur 7 tahun dia mengatakan lebih baik berdosa, lebih baik mati daripada berdosa. Suatu pergumulan bahwa dia memang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Jadi itu hidup yang baru menurut saya. Menarik sekali Romo. Dan apakah ada ini Romo, pengalaman dari Romo sendiri mengenai perutusan ini Romo?
pengalaman batinnya? Ya, mungkin pergumulan saya adalah ketika saya mau menerima tabisan Ya. pada tahun 99 bulan Juli. Tetapi pada tahun 98 bulan November, ayah saya meninggal. Satu hal yang tidak mudah bagi saya adalah bagaimana saya bergumul waktu itu untuk mengatakan untuk siapa sih saya harus menjadi imam. Saya ingin orang tua saya ada. Kebetulan ibu saya juga sudah tidak ada. Dan saya berusaha setiap waktu kalau sakit minta izin pulang, dan itu kebetulan pater rektornya memberi izin, dan saya merasa sukacita karena bisa menguatkan hati ayah saya yang sering sakit juga gitu. Tetapi dalam perjalanan waktu ternyata saya berusaha supaya ayah saya sampai di bulan Juli, ternyata bulan November sudah dipanggil Tuhan. Ternyata setengah tahun kemudian itu menjadi pergumulan saya. Untuk apa saya ditabiskan? Dan disitulah saya dibimbing oleh seorang pembimbing rohani yang bijaksana mengatakan, pasti kamu ingin melalui kuasa tabisanmu, kamu ingin mendoakan orang tuamu, kamu ingin meletakkan tanganmu di atas kepala orang tuamu. Lalu pembimbing itu sebetulnya suatu hal yang salah, karena sekarang ayahmu yang meletakkan tangannya di atas kepalamu. Bagi saya, akhirnya saya merasa dibebaskan dari rasa perasaan yang tidak perlu, untuk akhirnya saya mengambil jalan tabisan itu untuk perutusan saya dan untuk panggilan Tuhan yang selama 11 tahun saya proses di dalam pergumulan hidup saya. Menarik sekali Romo pembicaraan hari ini. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda dapat menghubungi kami di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Adrianus Heri Wijayanto SY dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi para pendengar ataupun bagi para pemirsa yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk segmen kedua ya Romo ya. Sebelumnya saya ingin juga bisa tolong Romo sampaikan pembicaraan tadi yang menjadi poin pembicaraan kita dalam segmen pertama tadi Romo. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang Yesaya, yang menarik adalah bahwa dalam diri Yesaya untuk menjadi pantas di hadapan Tuhan, untuk siap diutus kepada Tuhan, maka dia harus dimurnikan di dalam hidupnya. Kalau istilahnya dalam bahasa tertentu adalah intensio recta, intensio murni gitu ya, intensi yang murni. Sehingga orang itu tidak mencari sesuatu lagi di dalam hidup kecuali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka saya hanya melihat bahwa tangan Tuhan yang begitu kuat untuk memurnikan Yesaya, baik khususnya hatinya, untuk siap diutus, menjadikan dia siap menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam mengembalikan juga martabat keilahian yang Tuhan sudah tanamkan kepada bangsa Israel itu. Jadi kita pun kalau di dalam hidup menggereja, ya karena kita juga sudah punya martabat sebagai anak Allah melalui baptis, apakah kita juga berani diutus di dalam perjalanan hidup kita, karena kita juga harus menjadi imam, raja, dan nabi karena panggilan dari baptisan itu. Oh, gitu Romo ya. Dan untuk kabar sukacita Injil Romo, bisa Romo sampaikan? Nah, yang menarik adalah di dalam Injil ini adalah bagaimana sebetulnya kita diajak untuk melihat kriteria seorang murid Yesus. Murid Yesus itu diajak adalah seorang yang
bukan pengecut atau boleh dikatakan berani. Jadi jangan takut, karena kata yang muncul di situ jangan takut juga ada be not afraid. Biasa yang digunakan dalam dunia orang muda adalah masuknya supaya kehidupan kita yang percaya pada Tuhan itu tidak mencari jaminan di luar Allah. Entah itu kuasa, uang, ataupun juga seringkali bahwa kita punya jaminan yang membuat kita nyaman karena kita berlandaskan dan ditopang dengan hal-hal yang manusiawi dalam hidup ini, sehingga kita melupakan Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Maka kan ini kan hanya untuk mengatakan bahwa terus akhirnya yang terjadi adalah begitu banyaknya tindakan represif. Represif itu berarti cukup keras kepada orang lain karena kita punya penopang, entah itu uang, entah itu kuasa yang membuat orang lain semakin menderita. Maka kriteria seorang murid Yesus adalah orang yang bebas, tapi bukan yang paling penting adalah bebas terhadap manusia, walaupun dia punya berbagai kekuatan dalam kehidupan, karena dia mau mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Iya, di sini juga memang ada ayat 26, 28 dan 31 itu ada janganlah takut kecuali takut akan Tuhan ya Romo ya. Betul. Nah, ini bisa dikatakan juga Romo dibahas juga Romo di sini yang ayat 27 Romo. Menjadi pertanyaan saya ini Romo dari kalimat ini, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Menarik Romo, atas atap rumah, maksudnya apa itu Romo? Ya menarik karena kita diajak untuk punya rasa takut akan Allah. Jadi kita tidak tertutup oleh sesuatu. Ya kita harus mengatakan dengan suara keras. Kalau bisa bersuara kan berarti di luar rumah atau di atas, supaya suaranya kita bisa lantang dan jauh. Gitu yang dimunculkan dalam cara ini kan kita diajak untuk menjadi orang yang jujur. Maka sebetulnya ancaman terbesar dalam kehidupan ini sebetulnya ancaman dari manusia atau ancaman dari Allah itu. Ini kan pertanyaan yang seringkali menarik untuk kita renungkan, karena seringkali kita takut sama manusia. Manusia yang karena jabatannya, manusia yang karena punya power, manusia yang punya anak buah dan sebagainya, sehingga kita merasa takut. Padahal ancaman Allah lebih kuat, yaitu bahwa kamu hidup atau mati di hadapanku kan gitu. Padahal itulah ancaman yang terbesar yang menurut hemat saya mau ditantangkan oleh Allah kepada kita, bahwa kita sebetulnya takut sama siapa? Apakah memang kita punya rasa takut kepada Allah yang bisa menentukan antara kita nanti setelah mati itu hidup atau memang mati dalam arti seperti dikatakan di sini neraka itu kan gitu. Jadi sebenarnya ancaman yang terbesar di dunia ini adalah dari Tuhan sendiri ya Romo ya, sebenarnya seperti itu kalau kita benar-benar mengimaninya ya Romo ya. Dan ada sedikit tambahan lagi Romo, mungkin Romo bisa tambahkan dari bacaan Injil ini? Ini bacaan Injil ini menarik karena takut akan Allah muncul di dalam tulisan bacaan Injil ini. Sebetulnya takut akan Allah suatu hal yang mau mengatakan seperti tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ini takut akan Allah yang menurut hemat saya adalah kita harus memberi hormat selayaknya kepada Allah. Karena sebetulnya Allah yang punya kehidupan ini. Dan disinilah hanya untuk mengatakan supaya kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini, kita harus punya sikap seorang yang bebas. Bukan takut dengan ancaman neraka. Kita kan seringkali takut dengan ancaman neraka sehingga kita mungkin melakukan sesuatu minta pahala. Tetapi maksudnya di sini adalah suatu hal yang kalau kita kehilangan Allah, kita juga akan kehilangan diri kita sendiri, dan di situ adalah nerakanya. Jadi kita tahu bahwa Allah adalah sebetulnya satu-satunya pedoman hidup kita, kayak kalau bahasa Jawa bilangnya manunggaling kawula Gusti. Bersatunya roh
roh kita kepada roh Allah. Karena roh Allah lah yang sebetulnya relasi antara pencipta dan ciptaan. Itu kan yang terpenting, sehingga kita sebetulnya disitulah surganya gitu ya, manunggaling kawula Gusti. Kalau kita terlepas dari manunggaling kawula Gusti, ya kita sebetulnya terlepas dari Allah, terlepas dari diri kita sendiri. Jadi bisakah saya juga katakan Romo, di ayat 26 ini sebenarnya kita tidak boleh menyerah ya Romo? Ya. Jadi seperti kata be not afraid atau jangan takut memang lebih dominan diminta, supaya ya memang dalam kehidupan kalau ibu lihat apa yang tidak terancam setiap hari. Sebetulnya kan kita masih diberi kesempatan aja, kepada ancaman kematian kan tiap hari ada. Iya. Di jalan, melalui makanan, melalui situasi-situasi tertentu, ya kita nggak pernah paham, tapi setiap kita masih diberi menit-menit kehidupan, ya kita syukuri lah, kita jalankan, dan menit-menit kehidupan yang punya kan hanya Tuhan. Iya. Nah Romo, saya bisa bertanya sedikit Romo, perbedaan rasa takut dan cinta kasih itu seperti apa Romo? Jadi dalam menjalani ini Romo, terkaitannya dengan bacaan Injil ini. Ya, takut dan cinta kasih ya. Sebetulnya kan kalau tadi saya mau mengajak untuk melihat kenapa punya rasa takut kepada Allah itu, maksudnya kita punya rasa hormat. Rasa hormat kan sebetulnya rasa apa ya? Sebetulnya ada salah satu unsurnya rasa mencintai. Saya sering di dalam pelatihan atau acara retreat selalu ada kata sense of Christ, sense of church, sense of mission. Pasti kalau kita punya cinta kepada Kristus, pasti kita punya cinta pada gereja. Kalau cinta pada gereja, pasti kita cinta dalam perutusan. Jadi kita pun sadar kalau dalam pelayanan yang kita terima, entah itu melakukan apapun, entah prodiakon, misdinar, lektor, bahkan mungkin seperti ibu juga, hanya untuk mengatakan bahwa saya ingin bahwa dalam hidup saya ini karena mencintai Tuhan. Sehingga saya menjadi bagian di dalam ikut serta dalam karyanya Tuhan, misinya Tuhan. Maka ini kan yang menarik, bahwa seringkali kita lupa bahwa di dalam prodiakon, di dalam lektor itu seringkali itu pelayanan, tapi kok menjadi sebuah aktivitas. Nah kalau aktivitas kan menjadi lupa bahwa itu adalah persembahan, itu bukan lagi sebuah pelayanan. Kan? Pelayanan pada prinsipnya sebetulnya persembahan. Persembahan ya Romo, kalau persembahan kan mencintai. Rasa cinta kita kepada Tuhan, jadi kita sembahkan diri kita itu ya Romo ya. Ibu kan kalau memberikan apapun kepada seseorang tanpa hitung-hitungan kan berarti karena mencintai. Kepada anak coba. Benar Romo. Jadi di sini rasa takut itu ataupun rasa takut yang di sini keterkaitannya dalam hati yang positif ya Romo ya. Karena kasih Allah itu dan gitu rasa hormat gitu dan rasa hormat kita gitu ya. Tadi Romo bisa dijelaskan tadi Romo sedikit sense of Christ, sense of church. Satu lagi apa Romo? Sense of mission. Oh, sense of mission ya Romo ya. Misi kita seperti apa? Ini dalam satu kesatuan ya Romo untuk menjadi persembahan kita. Ya, karena seperti tadi saya bilang baptis itu kan imam, raja dan nabi. Jadi salah satunya ada unsur kenabian yang ada dalam diri kita. Maka menurut hemat saya, kalau kita mencintai Kristus, tadi katakan saya mencintai gereja, berarti kita harus siap untuk menjadi orang-orang yang misionaris atau apa ya istilahnya. Yang diutus gitu yang diutus seperti itu. Kalau enggak, gereja kita akan menjadi gereja yang beku, mandek, karena tidak berani keluar dari dirinya sendiri. Padahal keluar dari dirinya sendiri adalah suatu perutusan dari Yesus atau dari Tuhan melalui gerejanya. Misalnya orang yang punya kehidupan di politik itu kan juga sebetulnya dipanggil untuk menjadi perutusan Tuhan juga untuk membangun politik yang baik dalam kehidupan. Menjadi orang tua juga, ayah atau ibu juga kan itu juga misionaris kehidupan, karena bagaimana kalau keluarga yang baik pasti membangun masyarakat yang baik. Jadi di sini ada keteladanan dan ketaatan ya Romo ya? Ya, ada unsur itu.
Dan Romo, bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita ini terpanggil, Romo? Dikaitkan dengan bacaan pertama juga, Romo ya, seperti saya tadi kan, kalau zaman sekarang maksud saya bertanya itu. Ya, kalau kemarin saya pas misa memang mengatakan bahwa apakah kita ini seperti pohon yang baik. Kalau pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Ya. Gak mungkin pohon tomat menghasilkan buah mangga gitu, tapi pohon tomat menghasilkan buah tomat. Nah, ini kan hanya mengatakan ketika pohon itu berbuah, maka pohon itu akan mempersembahkan saja hidup buahnya itu kepada siapapun. Mau dimakan manusia, silahkan. Mau dimakan binatang, silahkan. Mau nggak dimakan ya juga silahkan. Mau busuk jatuh ke tanah pun nggak apa-apa, menyuburkan tanah itu. Jadi kalau saya melihat bahwa dalam setiap kehidupan perutusan, kita sadar nggak sebagai pohon yang hidup, yang seharusnya menghasilkan buah. Sering kali sebagai orang Katolik kita tidak sadar bahwa kita sebetulnya harus menghasilkan buah yang dilepaskan. Kan nggak mungkin kalau pohon itu berbuah, lalu nggak ada yang makan, saya makan sendiri lagi. Kan nggak tuh. Tapi dia selalu sudah bebas, mau dimakan mau enggak silahkan. Nah itu kan juga semangat untuk memberi seharusnya ada dengan contoh pohon itu yang berbuah. Jadi kenapa Yesus mengatakan bertumbuh dan berbuahlah? Karena seringkali kita hanya bertumbuh tapi tidak berbuah. Nah padahal tuntutan yang paling kuat adalah ujungnya berbuahlah. Karena kalau buah pasti dinikmati. Entah itu orang lain, binatang atau apapun dalam kehidupan gitu. Dan ini Romo bisa juga dijelaskan di sini Romo ayat 33 Romo. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapakku yang di surga. Bisa jelasin sedikit Romo? Ya, kalau tadi karena melihat bahwa takut akan Allah menjadi unsur yang utama di dalam seseorang itu untuk mengikuti Allah, maka kita bisa melihat sebetulnya nanti kan di sini bahwa Yesus pun sebetulnya sudah menyatakan diri di dalam ayat sebelumnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapakku yang di surga. Jadi hanya untuk mengatakan kepada kita bahwa Yesus pun menuntut bahwa kalau kamu berbuat sesuatu untuk untuk sesama berarti dia akan Yesus akan merasa bahwa orang itu sudah melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Maka kalau saya melihat bahwa di sini kan ada ajakan bahwa Yesus menuntut agar kita tidak malu bertindak atau berbicara atau bertindak atau berbicara sebagai orang beriman dimanapun juga. Di mana perlu kita memegang prinsip-prinsip Kristiani. Jadi kan kita bisa melihat bagaimana seringkali orang buat tanda salib aja malu. Prinsip Kristianinya apa? Padahal kita harus dipanggil punya suara kenabian. Lalu kita kalau melakukan sesuatu mungkin tidak berdoa dulu atau mengungkapkan sesuatu yang mungkin oleh saudara-saudara kita mudah diungkapkan, puji Tuhan, terima kasih gitu kan. Nah itu kan hanya untuk mengatakan kepada kita apakah Tuhan dilibatkan di dalam kehidupan kita. Karena di situ kan hanya untuk mengatakan kalau Tuhan tidak dilibatkan ya berarti Tuhan juga bisa mengatakan ya saya juga tidak dilibatkan. Nanti kalau kamu minta, ada yang sakit kamu minta-minta gitu, tapi ketika kamu sembuh kamu lupa berdoa dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita sering melupakan Tuhan kalau di saat-saat kita juga sedang mengalami situasi yang nyaman kan biasanya. Jadi di sini mengakui aku di depan manusia seperti contoh yang tadi Romo katakan ya Romo. Misalnya puji Tuhan seperti apa gitu ya Romo ya. Syukur, puji Tuhan ya. Tanda salib sebelum makan. Ya Romo ya. Kadang-kadang juga orang juga malu ya Romo, ataupun tidak berani mengungkapkan hal itu ketika berada pada situasi yang tidak nyaman. Ya. Padahal sekarang zaman orang ekspresif.
Nah, pertanyaan paling besar adalah kenapa orang Katolik tidak ekspresif lagi gitu kan? Iya. Dulu kan orang misalnya Susi Susanti kalau menang tanda salib gitu kan. Itu kan menurut saya adalah ungkapan iman juga bahwa mungkin ketika dia mau memulai pertandingan dia berdoa dulu kan gitu. Iya. Hanya untuk mengucapkan sebagai puji syukur bahwa Tuhan terlibat di dalam peristiwa itu. Tapi nggak tahu apakah itu kalau menang tanda salib, kalau kalah nggak tanda salib, saya nggak tahu. Tapi Iya. saya kira Melibatkan kalau Tuhan, ya. ekspresif di situ berarti Iya. kalah atau menang bukan masalah. Iya. Seperti itu. Melibatkan Tuhan, Melibatkan Tuhan. memberikan yang Ya. terbaik Tuhan itu ya. Memberikan pada kita. tanda bahwa Tuhan hadir dalam peristiwa itu. Ya. Dan Romo, bisakah Romo tarik benang merah di antara bacaan liturgi pada hari ini, Romo? Bacaan pertama dan bacaan Injil. Ya, kalau menarik benang merah dari mulai Yesaya, terus akhirnya muncul tentang kriteria murid sebagai murid-murid Yesus, sesuatu hal yang menurut saya menjadi suatu benang merah karena pertama kriteria murid Yesus juga diminta supaya jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari yang jahat. Jadi hanya untuk mengatakan bahwa kita punya seperti tadi intensio recta atau intensi yang murni, berarti hati kita itu memang dibersihkan untuk sesuatu hal yang menguntungkan diriku, tetapi sungguh-sungguh untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau saya melihat bacaan ini adalah untuk mengatakan dan mengingatkan kita apakah kita memang sungguh-sungguh merasa sudah dimurnikan Tuhan, dipanggil Tuhan, disucikan, karena kita punya sakramen-sakramen. Ya. Sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen ekaristi, dan sakramen yang lain kan sebetulnya adalah untuk mempertobatkan orang itu yang menerimanya dan membuat dirinya pantas di hadapan Tuhan, dan setelah diberikan itu kan dia berjalan dalam kehidupan. Makanya kita bisa melihat bagaimana seorang imam mendapatkan sakramen imamat, setelah itu dia mempunyai tugas bagaimana sakramen perkawinan diberikan, dia disucikan, dan dia punya tugas perutusan. Jadi kita bisa melihat kesejajaran antara sakramen imamat dan sakramen perkawinan adalah suatu perutusan yang diberikan oleh Tuhan melalui gerejanya. Dan nanti bentuknya tergantung kesempatan dan talenta yang dimiliki masing-masing pribadi itu. Oh iya. Terus untuk selanjutnya Romo, bisakah Romo menceritakan sedikit pengalaman Romo dari dua bacaan ini, Romo, keterkaitannya? Bisakah Romo? Ya, sebetulnya memang kalau dikaitkan bagaimana saya pernah mengalami bahwa dalam pelayanan saya atau dalam perjalanan saya menjalani sebagai imam, saya merasa diri saya seperti seorang single fighter, berjuang sendiri dan merasa bahwa saya masih kuat untuk melakukan apapun. Tetapi ketika dalam kurun waktu tertentu, akhirnya saya merasa bahwa oh, nggak mungkin saya lakukan semua, entah itu mau retret kayak atau mau kaderisasi atau mau kegiatan-kegiatan dengan orang muda. Saya kira saya sudah harus berbagi di dalam perutusan yang diberikan kepada saya melalui gerejanya, karena ini milik gereja. Jadi saya akhirnya berbagi kekuatan. Saya buat tim, berbagi kekuatan, dan akhirnya saya merasa ketika saya dengan tim itu bisa memberi retret bersama, ketika dengan tim bisa memberi pelayanan bersama, saya merasa malah merasa lebih dikuatkan gitu ya dalam perjalanan perutusan saya, karena saya merasa saya sudah ikut serta untuk membantu sahabat-sahabat saya, teman-teman saya juga untuk ikut terlibat dalam perutusan, merasa menjadi senang gitu bahwa ini ternyata bentuk pelayanan yang bisa mereka buat dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristiani. Yang mungkin tadinya mereka kurang nyaman, tetapi kita juga harus berani meneguhkan mereka, berbagi ilmu, berbagi kekuatan, berbagi kesempatan, sehingga mereka pun punya ruang yang cukup untuk menjalankan perutusan ini. Jadi kan hanya untuk mengatakan supaya kita berani bahwa pelayanan itu persembahan, bukan seperti tadi saya katakan aktivitas,
sehingga selalu ada kalkulasinya kalau aktivitas itu menyenangkan atau tidak, ada uangnya atau tidak, sehingga itu kalkulasi-kalkulasi yang sering muncul di dalam nama yang sungguh suci, nama pelayanan. Padahal itu harusnya kita berani untuk melawan, karena itu persembahan kepada Tuhan. Ya. Jadi tidak ada kalkulasi ya Romo. Ya. Dalam bentuk apapun pelayanan itu adalah seperti itu ya Romo ya. Dan sebagai penyiar juga mungkin Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita sudah di penghujung acara dan sekarang kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Heri, dilanjutkan dengan mohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Heri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu, Engkau mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan juga apa yang kami harapkan. Semoga melalui tangan-tangan kecil kami yang telah Engkau kuasai melalui rahmat yang telah Kau berikan melalui Kristus dan gerejanya dan melalui sakramen-sakramennya, sehingga kami sebetulnya dipanggil untuk ikut serta di dalam karya keselamatan, menyucikan dunia, dan juga berbagi kebaikan bagi sesama. Maka berkenanlah Engkau memberkati kami selanjutnya, sehingga kami tidak hanya melakukan semuanya itu dengan keterpaksaan, tetapi kami punya rasa cinta yang semakin besar untuk merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan, dan akhirnya kami serahkan secara cuma-cuma kepada mereka yang ada dalam jangkauan-jangkauan hidup dan tanggung jawab kami. Maka berkatilah kami dengan rahmat dan kuasa-Mu. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Dan semoga Allah yang penuh kasih memberkati kita semua, mereka-mereka yang kita doakan, mereka yang sakit dan membutuhkan pertolongan, dengan kuasa yang diberikan Kristus pada gereja dan para rasulnya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, rasa takut yang sebenarnya yang mengancam kehidupan di dunia bukanlah berasal dari manusia, tetapi dari pribadi Allah yang memiliki hidup kita. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Adrianus Heri Wijayanto SJ pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kita satu saudara bangsa Indonesia. Bila berbeda pendapat kita memohon hikmat kepada Tuhan Maha Bijaksana. Mari mengamalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, bersatu, bermusyawarah dan mufakat. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, berdamai, sejahtera bersama. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, bersatu, bermusyawarah dan mufakat. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, berdamai, sejahtera bersama. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Kita satu saudara bangsa Indonesia. Bila berbeda pendapat kita memohon hikmat kepada Tuhan Maha Bijaksana. Mari mengamalkan Pancasila. Kita berhikmat,
berhikmat, bangsa bermartabat, bersatu, bermusyawarah dan mufakat. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, berdamai sejahtera bersama. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, bersatu, bermusyawarah dan mufakat. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, berdamai sejahtera bersama. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka. Hadap pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya.
Puja